ketika kondisi market lagi turun lagi kayak gini, kita investor gimana dong? Kita pilih saham apa untuk dibeli ini? Karena kan semua lagi turun nih. Apakah masih ada prospek saham-saham yang masih prospek ke depannya? Kalau ngomongin saham industri, itu pasti akan selalu ada kesempatan ya yang bisa kita ambil. Logikanya, kalau ada pembatasan mobilitas, kita mulai beralih ke teknologi digital. Semua menggunakan internet. Dari situ kita bisa lihat nih, industri apa aja yang berkaitan dengan teknologi digital dan internet itu. Hai teman-teman, welcome to Kepoin Market bareng Coffee Meets Talks yang bakal ditemenin sama gue, Mas Ben dan Jono. Oke, jadi teman-teman, gue mau kenalin dulu nih si Jono ini. Mungkin muka baru ya di YouTube channel CMS ya. Jadi Jono ini adalah stock analisa Coffee Meets Talks dan dia ini certified. Jadi hasil analisanya udah nggak perlu diraguin lagi. Oke, jadi teman-teman, Kepoin Market ini adalah segmen yang kita buat untuk bantu kalian tetap up to date tentang kejadian-kejadian dan update-updates yang ada di pasar saham Indonesia. Dan kita akan hadir nemenin kalian setiap 1 minggu sekali. So, pantengin terus YouTube channelnya CMS. Oke, langsung aja kita mulai ya, John ya. Oke. Hari ini kita mau bahas apa nih, John? Kita akan ngebahas sektor apa nih yang berpotensi cuan, setidaknya ya 1 tahun ke depan lah. Oke, berarti sesuai judulnya ya. Kita mau bahas tentang saham cuan 2001-2022. Oke. Boleh diceritain dulu, John, buat kasih gambaran ke teman-teman semua, kondisi market saat ini itu kayak gimana sih? Ya, sebetulnya sejak awal tahun sampai pertengahan kemarin, bulan Juni, itu rata-rata market udah membaik ya. Karena virus COVID ini udah mulai terkontrol, ekonomi udah mulai membaik, aktivitas udah mulai berjalan seperti biasa. Karena vaksin juga udah dilakukan ya secara masif. Oke. Tapi mungkin karena adanya virus COVID varian Delta, nah bulan Juli ini nih udah mulai terjadi, mungkin kita bisa bilang perlambatan ekonomi di seluruh dunia. Kalau kita ngelihat data ekonomi dari US, China, dan Indonesia tentunya, misalnya dari PMI manufaktur, consumer confidence, kemudian retail sales, itu semuanya kalau kita ngomong kasar anjlok ya, artinya ekonominya sedang melambat akibat pembatasan mobilitas ini karena penyebaran COVID varian Delta, begitu. Oke, jadi sebelumnya udah recovery, pelan-pelan naik lagi, tapi di Juli ini karena ada si Delta ini ambruk lagi, bisa dibilang gitu ya? Iya, betul. Oke, nah kalau gitu nih John, ketika kondisi market lagi turun lagi kayak gini, kita investor gimana dong? Kita pilih saham apa untuk dibeli ini? Karena kan semua lagi turun nih. Apakah masih ada prospek saham-saham yang masih prospek ke depannya? Kalau menurut lu gimana? Ya, kalau ngomongin saham industri, itu pasti akan selalu ada kesempatan ya yang bisa kita ambil. Nah, cuma kita lihat sekarang nih, logikanya kalau ada pembatasan mobilitas, kita mulai beralih ke teknologi digital, semua menggunakan internet. Dari situ kita bisa lihat nih, industri apa aja yang berkaitan dengan teknologi digital dan internet itu. Oke, jadi di tengah pelemahan ekonomi, ada perubahan behavior masyarakat nih, yang otomatis akan bikin beberapa sektor diuntungkan kalau gitu ya? Berarti? Iya, betul. Oke, nah kalau gitu sektor-sektor apa aja nih John? Mungkin boleh di-share, karena kita sukanya dimasakin nih orang Indonesia nih. Kita mau dikasih tahu langsung, apa aja nih yang diuntungkan dari kejadian yang ada sekarang. Monggo, boleh dijelasin John? Oke, mungkin yang pertama sektor bank digital ya. Oke. Kenapa? Karena dengan adanya perubahan model bisnis dari rata-rata industri ke teknologi, nah yang pertama kita lihat itu untuk mendukung aktivitas ekonomi pastinya pembiayaan. Pembiayaan ini pastinya bank dong. Bank digital ini, jadi orang udah nggak usah repot-repot ngantri ke ATM, ke bank untuk minjem uang, membuka tabungan, deposito, dan sebagainya. Tapi bisa dilakukan dengan aplikasi bank digital. Makanya sekarang semua bank berlomba-lomba untuk membuat aplikasi bank digital mereka. Oke, jadi yang pertama ada bank digital. Betul. Ya? Nah, untuk gambaran nih John, boleh gak di-share beberapa mungkin emiten yang berkaitan dengan bank digital nih? Tapi disclaimer dulu teman-teman, ini bukan ajakan membeli atau menjual, ini cuma kita share aja supaya teman-teman ada bayangan nih, bank digital tuh apa aja sih, kayak gitu. Boleh di-share John? Oke,
Mungkin yang lagi heboh, yang dari dulu heboh sampai sekarang itu Bank Jago atau Arto. Oke, Bank Jago. Nah, kemudian misal nanti ada BBYB, BANK, nanti BBKP mungkin ya. Nah, yang penting dari bank digital ini adalah ekosistemnya. Bagaimana bank itu nanti mendapatkan pendanaan dan bisa memberikan kredit. Misal Bank Jago, dia kerjasama dengan Goto dan Bibit untuk memperkuat ekosistem dia. Kemudian BANK dengan Alfamart, BBYB dengan Akulaku dan sebagainya. Seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat bank digital, teman-teman harus perhatiin ekosistemnya tadi John ya. Berarti dengan ekosistem itu kita bisa lihat kira-kira nanti si bank ini bakal dapat pendanaan dari mana, dia punya potensi untuk menyalurkan kredit kemana aja dari ekosistemnya berarti ya. Iya, betul. Oke, yang pertama berarti kita dapat teman-teman bank digital. Oke, selain bank digital ada lagi nggak John? Pastinya untuk mendukung internet kita butuh telekomunikasi. Kita bisa lihat sektor telekomunikasi ada apa aja nih, misalnya ada Telkom, Indosat, Excel, Friend, itu ya biasa yang gede yang dikenal masyarakat. Oke. Dari situ kita bisa lihat sejak tahun 2018 misalnya 2 tahun terakhir ini pertumbuhan dari layanan data dan jumlah pelanggan itu untuk emiten telekomunikasi itu mengalami peningkatan karena orang itu semakin banyak yang menggunakan internet terutama pas COVID ini. Peralihan perilaku masyarakat, begitulah intinya ya. Oke, jadi salah satu sektor yang bisa kita pertimbangin juga ada di telekomunikasi ya. Betul. Dengan mempertimbangkan growth dari user masing-masing emiten ya, yang tadi lu sebutin ya. Iya. Oke, sip. Selain telekomunikasi, ada lagi gak John? Coba kita kasih agak banyak nih buat teman-teman nih. Nah, ini sekarang bisa kita perhatikan juga ya. Sektor mall. Oke, mall. Kenapa mall? Padahal kan kita tahu sekarang lagi PSBB. Iya. PPKM sekarang namanya ya. Nah, justru kan bukannya malah mall ini dirugikan dengan ditutupnya mall-mall, John? Coba boleh di-share? Oke, memang betul. Sebelumnya ini mall ini cukup tertekan ya, karena mall itu pada ditutup. Makanya sebagian besar emiten mall ini, misal Mitra Adi Perkasa, LPPF, Ramayana, dan lain itu, mereka mulai beralih juga nih ke e-commerce, membuat website sendiri, atau memasarkan produknya ke online shop gitu ya. Cuma sebagian besar masyarakat, khususnya di Indonesia, lebih suka berbelanja langsung ke mall, melihat barangnya, mendapatkan suasananya. Nah, dengan PPKM yang sekarang ini, mall itu udah mulai dibuka lagi dengan pembatasan tentunya ya. Itu nanti akan meningkatkan penjualan di tokonya, kemudian nanti juga untuk emiten yang menyewakan tenan seperti Pakuwon, itu akan kembali mendapatkan pendapatan dia dari sewa tenan di mall itu. Oke, jadi kalau untuk sektor mall justru kita melihatnya adalah seiring dengan recovery-nya aktivitas masyarakat, udah mulai main ke mall lagi, udah mulai belanja lagi, spending-nya meningkat, otomatis nanti akan berdampak langsung ke mereka punya keuangan ya berarti John ya? Betul. Laporan keuangan nanti bagus, jadi menarik lagi gitu ya prospeknya. Oke teman-teman, nah kurang lebih itu tuh teman-teman. 3 sektor yang kira-kira menurut tim Cafe Meal Stocks akan prospektif ke depannya di tengah kondisinya sekarang nih lagi pandemi. Ada bank digital, telekomunikasi, dan mall. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga pembahasan kita tadi bisa bermanfaat dan nambah wawasan kalian ya. So stay tune dan sampai ketemu di Key Point Market selanjutnya. Bye-bye!